perhatikan, orang selalu mengucapkan selamat Paskahnya Jumat atau Minggu. Minggu. Aneh kan? Orang Yahudi Paskahnya kan apa? Waktu pemotongan anak domba kan? Tapi kita sekarang Paskahnya waktu kebangkitan. Padahal Paskah yang seharusnya kan kematian. Karena Paskah bicara tentang pengorbanan darah. Tapi sekarang kita maunya tentang kebangkitan, dong. Nah, sekarang saudara, saya yakin sudah pergi gereja waktu kemarin. Amin. Jumat pergi gereja kan? Minggu pergi gereja kan? Jadi apa? Waktu Jumat Agung pergi, kebangkitan pergi. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, berita Paskah apa yang saudara dengar? Ya. Saya sebenarnya kepingin sampaikan kepada saudara apa yang saya sampaikan beberapa hari lalu di kota lain. Ya, hari Minggu karena saya khotbah di gereja ya tentang waktu kebangkitan. Saya ingin sampaikan itu kepada saudara, tetapi tadi saya menyembah ya. Saya katakan, Tuhan, apa saja yang kau mau? Dan Roh Kudus bawa tanya mereka berita apa yang mereka terima. Nah, sekarang kita mau buka firman Tuhan, saudara ya. Kita mau periksa berita Paskah jenis apa yang kita dengar selama ini. Ya, kita mau cocokkan dengan firman Tuhan. Ternyata ada nggak di firman Tuhan berita itu? Terus, salah nggak berita itu? Ini yang saudara dan saya kita mau belajar. Supaya kita tahu, saudara, ya. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Percaya. Amin. Tapi masalah dia mau lakukan tidak, itu kan hal lain. Amin. Dia bisa, tapi kalau dia nggak mau gimana? Kedua, dia bisa sembuhkan semua orang. Betul? Tapi banyak orang Kristen pulang dari rumah sakit bukan pulang sehat, tapi pulang ke rumah Bapa. Amin. Ya kan? Terus apa lagi, saudara? Kita yakin bahwa dia akan turun tangan, betul? Tapi seringkali dia turun tangan bukan membereskan masalah kita, dia turun tangan ngapok kita yang bandel keras, gitu. Betul. Beberapa hari ini, saudara, saya terima SMS terus-menerus dari seorang anak Tuhan. Ya. 2,5 tahun lalu usahanya sangat menurun. Ya, dari seorang yang usaha sangat besar kemudian sangat menurun. Ketika dia ketemu saya, dia katakan, "Pak, tolong doakan saya. Saya sekarang dalam kesulitan karena usaha saya sangat sedang mengalami penurunan." Terus kita doa, "Tuhan, apa pesanmu buat anakmu?" Saya nggak pernah doa, "Tuhan berkati anakmu, usahanya naikkan kembali, berkati lebih." Ya, itu ngatur Tuhan, saudara. Ingat, banyak pendeta itu tidak sadar dia itu jadi Tuhan dan Tuhan jadi jongosnya. Ya, jadi begitu Tuhan kita doa, Roh Kudus bilang, suruh dia diam. Artinya, diam di rumah berdoa. Dia tidak bisa, saudara. Dia tidak bisa, hasilnya apa? Cari teman lagi, join lagi. Ya, dengan aset yang semakin menurun, join lagi. Akhirnya, apa yang terjadi, saudara? Tambah dalam. Jadi, karena dia orang kaya sekali, saudara, dulunya, jadi temannya orang kaya. Jadi apa? Temannya ajak dia terus pergi Thailand, ke Singapura, kemana-mana, memang dibayarin. Tapi di rumah punya masalah, tidak selesai, saudara. Jadi dia nggak peduli, dia pergi terus dengan teman-temannya yang bayar. Memang dia tidak keluar uang. Tetapi istrinya di rumah. Kan jadi tempat orang maki-maki, saudara. Ya, saya udah katakan diam di rumah. Dia tidak mau, saudara. Asal ketemu dia bilang, "Pasien, sebentar, ini saya dapat ketemu orang lagi." Dia tawarin saya bisnis baru. Saya diam aja, saudara. Percuma ngomong sama orang yang ketemu hamba Tuhan hanya ingin minta didoakan. Ya, saudara, saya jarang kalau sudah orang hanya minta didoakan, nggak mau ditegur, biasanya saya sudah mengundurkan diri, semakin lama semakin jauh, percuma. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan, bukan kuli. Saudara, ya, akhirnya berapa hari dia hubungi, "Pak, saya udah nggak tahu mau buat apa." Terus saya hubungi, saya ngomong begini. "Kan sudah 2 tahun lebih saya sampaikan, suruh diam. Sudah diam kah?" "Iya, enggak, Pak." "Terus sekarang sukses nggak usahanya? Naik lagi nggak?" "Enggak." "Terus?" Tambah tenggelam. Hasilnya apa, saudara? Rumah sudah di bank. Mobil semua sudah di bank. Tidak ada satu aset pun yang tidak, semuanya di bank. Dan saudara tahu, bunganya tentu saja semakin gila kan? Karena semuanya di bank. Terus, yang terjadi? Ferdias bilang, "Pak, saya sekarang mau tobat." Coba 2 tahun lalu engkau diam. Ya kan? Modalmu masih ada. 2 tahun lalu engkau turuti perintah Tuhan. Ya toh? Engkau tidak tenggelam tambah dalam. Tapi karena gengsinya, saudara, dia gengsi, dikatakan seorang pengusaha yang habis, ya, dia nggak mau terima itu, dia coba kerjakan segala-galanya. Ingat, saudara, perendahan selalu mendahului peninggian, betul? Tetapi tinggi hati selalu mendahului perendahan. Urutannya, Tuhan punya firman bekerja otomatis, saudara. Saudara nggak perlu pakai doa, pakai puasa, itu otomatis tombolnya nggak pakai tombol lagi, itu sudah otomatis jalan sendiri. Ya, nah ini
Saudara, banyak orang tidak sadar. Kenapa? Karena mereka selalu berpikiran, kalau saya sudah punya Yesus, apapun yang saya buat harus disebut berhasil. Apapun juga. Jadi Tuhan itu cuma ketok stempel, oke setuju, oke Kak berkati, oke aku akan tolong, oke aku akan buka jalan. Hanya begitu, betul? Coba saudara bayangkan, ya. Presiden saja misalnya datang ke Malang, tidak bikin jalan baru, amin. Cuma mempenambal-nambal jalan yang rusak, amin. Betul apa tidak? Lah saudara dan saya siapa sampai setiap kali saudara mau melangkah, Tuhan suruh bikinkan jalan yang baru, coba. Ayo, coba saling lihat dulu. Saudara ini dan saya ini siapa? Sehebat itu kan? Loh. Tidak. Presiden aja saudara lihat coba. Pernah enggak presiden siapapun, mulai dari Pak Harto siapa mau datang, ada di jalan dibikin baru? Enggak. Cuman diservis supaya mulus, amin. Lah saudara dan saya kalau doa Tuhan buka jalan, bikin jalan, Tuhan bingung. Kamu lebih hebat dari mereka, amin. Biasa begitu kan Tuhan bilang. Betul. Kadang-kadang kita nggak sadar saudara. Kenapa? Karena selalu dikatakan kalau saudara ikut Tuhan, apalagi saudara sudah bayar perpuluhan, saudara pasti beres. Bohong, saudara. Saya bersyukur kemarin ketemu salah satu orang kerja area yang sangat besar. Ya, jadi waktu ibadah yang Jumat, karena kami sewa hotel kan, kalau yang Jumat dia hadir. Saya nggak tahu dia orang yang sangat terpandang di bidang real estate. Saya khotbah keras sekali. Dia bilang cocok cobanya. Kenapa saudara? Karena kalau pengusaha dengar khotbah saudara harus kerja untuk dapat sesuatu, itu dia bisa bilang cengli. Nggak mungkin, saudara duduk, amin. Terus saudara imani, amin. Saudara punya uang, taruh ke gereja, nanti jadi banyak. Mana bisa, saudara, betul? Loh, saudara, nggak ada, kenapa? Waktu Tuhan bilang kita Maliaki, tolong perhatikan ya. Bawalah persembahan perpuluhan dan ujilah aku. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mau memberi kan? Terus Tuhan bilang apa? Kalau kamu memberi, kamu tidak pernah rugi. Kan gitu Tuhan mau bilang. Aku akan kembalikan. Tapi jangan bilang gini. Kalau kamu tidak bisa kerja, punya modal, tidak tahu kerja apa, kamu antar ke gereja. Nanti jadi banyak. Tuhan tidak pernah ngomong gitu kan di ayat itu, betul? Tuhan ngajar, kalau kamu memberi, aku tidak pernah rugikan kamu. Aku tidak pernah ambil uangmu loh. Aku tidak pernah bikin kamu rugi dengan segala macam ini. Aku kembalikan. Kan gitu Tuhan mau ngomong. Tapi dirubah sama hamba Tuhan. Bawa ke sini nanti lipat ganda. Jadi kamu investasi, amin. Kasarnya gitu loh. Saudara keliru, kenapa? Loh, kalau kita tidak kerja dari mana, saudara? Betul? Loh, kasarnya kan gitu. Antar aja uang ke sana terus tungguin. Ya, makanya saya bersyukur, saudara, sekarang ini kan pemerintah ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nanti kalau ngumpulkan dana dari masyarakat besar, akan diperiksa, saudara. Terus dipakai apa uang itu? Kalau dulu belum ada OJK, sekarang sudah ada kan? Otoritas Jasa Keuangan. Ya, dia kenapa? Dibikin bisnis loh untuk bangun gedung, bangun hotel dan segala macam. Nah, saya bersyukur ada undang-undang itu. Karena kenapa? Selama ini tidak pernah uang masuk itu kemana gitu loh pertanyaannya. Sudah masuk tidak boleh keluar. Betul, hanya disebutkan harus masukkan. Amin. Terus kalau sudah masuk tidak boleh tahu. Amin. Yang dia mau tahu hanyalah saudara harus masukkan. Amin. Saudara tidak boleh tahu masuknya kemana. Amin. Orang yang maaf kata saudara ya, tidak pernah kerja keras. Orang yang semua terima gampang. Khotbah yang gampang-gampang dia senang. Tapi kalau orang pernah ngalami jatuh bangun kerja, jatuh bangun usaha, dia tahu kehidupan itu tidak semudah khotbah di mimbar. Amin. Pokok percaya. Loh, terus sudah percaya terus apa gitu loh. Betul. Pokok kasih, sudah kasih terus apa? Loh, saya kan sering ngomong siapa hamba Tuhan yang berani. Saya ngomong terus terang sama saudara. Ya. Berani bilang pokok ngasih dikembalikan 1 kali ganda. Saya bilang semua aset saya jual. Semua saya katakan, saya kasih dia tapi bikin hitam atas putih. Ya, materai 6.000, tulis kembalinya kapan, berapa kali. Saya mau bilang nggak tantang. Supaya kenapa? Lu ngomong bener nggak? Kalau lu cuma ngomong nggak ada bukti, siapa bisa tuntut? Saudara kasih nanti banyak, kasih banyak. Banyak yang kasih juga habis kok, saya mau beritahu saudara. Ya, di salah satu kota ada, dia kasih rumahnya. Hasilnya apa? Sekarang kontrak rumah nggak bisa. Kontrak rumah nggak bisa, saudara. Saudara bisa bayangkan. Katanya kalau ngasih dikasih yang lebih mewah. Kontrak rumah nggak bisa. Terus apa sekarang? Jualan nyemper. Nggak mau ke gereja lagi. Dia bilang, nggak pakai tuan-tuanan. Sudah kecewa. Terus pendeta yang ngambil rumahnya itu harus tanggung jawab. Tuh. Nanti kalau nggak terjadi, pendetanya bilang apa? Kamu pasti waktu ngasih kurang tulus. Betul? Loh, enak toh? Semua yang ngasih saya ngasih terlalu salah. Kami hamba Tuhan bebas bicara apapun, janjikan apapun ketika tidak terjadi. Saudara yang salah. Kami tidak pernah salah. Kami tidak masalah. Berarti apa kalau tidak jadi? Saudara yang salah. Betul? Seperti ada hamba Tuhan kan. Promosikan ada produksi pertanian. Kalau saudara tanam ini 20 ton. 1 ton. Itu. Tidak usah pakai pupuk. Semua bangkrut. Ya, bahkan yang hadir di ibadah kami di Jumat dan Sabtu itu ada satu orang pemuda. Dia pinjam uang dari iparnya ratusan juta untuk investasi. Dan dia nggak bisa bayar. Dia bilang, Pak, habis semua, Pak. Ternyata ada teman lagi yang biasa nemeni saya yang pernah datang. Itu juga saudara.
Ternyata apa? 1 hektar cuma menghasilkan 2 karung jagung. Janjinya 20 ton. Tidak usah pakai doa. Tidak usah pakai pupuk. Cukup sirami. Kibarkan bendera di sana. Pasangkan patok, perkatakan. Dan nol semua. Ketika mereka begitu banyak rugi komplain. Mereka menghadap. Kenapa tidak ada yang jadi? Bilangnya apa? Kalian sih nggak tulus nanamnya. Kalian mikirkan keuntungan. Nah, jadi kalau nanam, kalau mau jadi banyak, nggak boleh mikir untung. Padahal dia janjikan 20 ton. Saudara coba bayangkan, ini kan diputar balik ngomong. Tapi karena tidak ada hitam atas putih, nggak ada tuntutan. Mana bisa nuntut kalau gitu? Ya sekian banyak orang rugi, saudara. Terus selesai, nggak ngomong apa-apa lagi. Nggak pernah disinggung lagi. Tapi orang yang sudah bangkrut sekian banyak. Karena kenapa? Dibawa contohnya sekian gede, saudara. Tak pakai pupuk, cuman tanam, siramin, terus kibarkan bendera dan perkatakan suruh tumbuh. Ya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang maaf kata IQ-nya begitu rendah. Mungkin IQ 30, saudara bisa bayangkan ya. IQ 60 itu sudah debil. Debil itu orang bego. Ini 30 IQ-nya. Betul-betul parah, saudara. Koslet semua di dalam. Tapi begitu rugi. Terus kenapa? Tanggung jawabnya di mana? Makanya sekarang kita perhatikan. Berita pasca apa yang saudara dan saya dengar selama ini. Ini yang kita mau pelajari. Ya, oke, kita mau buka sekarang. Sekarang kita lihat Matius pasal 28 ayat 15. Matius 28 ayat 15. Ya, saya akan cepat di sini. Mohon kerja sama saudara. Ya, jadi kita akan bicara secara dewasa. Karena saudara semua kan sudah pergi gereja. Amin. Bahkan banyak pengurus gereja. Saya anggap sudah dewasa rohani. Amin. Saya anggap sudah suka baca firman. Amin. Saya anggap hatinya lemah lembut. Amin. Saya anggap ya, semoga iman saya tidak salah. Amin. Karena beriman juga bisa keliru, saudara. Betul? Saya imani ternyata tidak seperti itu ya. Salah saya berarti. Amin. Saudara nggak salah. Amin. Baik, kita lihat sekarang ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Cerita ini berarti apa? Berita Paskah yang ini tersiar sampai sekarang. Ceritanya Alkitab ini ditulis dan sampai sekarang. Nah, Paskahnya orang Yahudi itu bicara tentang kematian. Amin. Bicara tentang Jumat Agung, bukan kebangkitan. Karena orang Yahudi tidak percaya Yesus bangkit, kan? Kenapa dia tidak percaya? Karena saksi mata yang melihat sendiri kebangkitan itu, ya kan, melapor kepada imam-imam, ya kan? Imam-imam bukan jadi percaya, tapi tambah keras hati, bahkan mengarang cerita, bahkan rela keluar duit untuk menutup mulut para saksi ini, betul? Loh, saksi toh ini yang melihat. Kita lihat ayat di atasnya supaya kita sama-sama. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang Berarti waktu kebangkitan itu mereka lihat sendiri, saudara, cerita di atasnya kan ada gempa bumi, ada malaikat turun, dia lihat toh. Terus mereka ketakutan. Terus apa? Yesus bangkit toh. Nah sekarang mereka kan pergi imam-imam nih, betul. Penjaga-penjaga ini sebenarnya anak buahnya siapa? Kan sudah ngerayakan Paskah sekian puluh kali kok ndak hafal-hafal. Ini anak buahnya imam-imam atau bukan? Bukan. Loh, anak buahnya? Oke, kita lihat lagi ayat di atasnya dulu yuk. Kita akan perhatikan di situ. Jadi supaya kita lebih lengkap ya. Matius 27 ayat 65. Ya, 27 ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik." Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Prajuritnya Pilatus, prajurit Roma. Anehnya, waktu Yesus itu bangkit, lah mereka ini kan anak buahnya Pilatus. Kenapa ngelapornya ke imam? Pernah mikir enggak? Nggak pernah, Pak. Saya cuma mikirkan masalah saya, anak saya, usaha saya. Amin. Iya dah. Iya dah. Kalau suruh gini-gini, sudahlah, saya coba baca. Saya nggak mikir. Ngapain saya pikir-pikir gini, tuh? Sedangkan saya sudah ruwet. Amin. Oh, ini dah, saudara. Lihat di sini. Prajurit kan? Mestinya prajurit ngelapor ke komandan. Amin. Lah kok prajurit ngelapor ke tokoh agama? Hubungannya apa gitu loh? Nggak wajar kan? Supaya saudara dan saya mantap dulu di sini. Supaya sekarang habis ini kita ngerti. Ternyata yang kita terima berita Paskah itu adalah berita yang mirip dengan yang disampaikan oleh imam-imam zaman itu. Saudara jangan kaget. Ya, kita akan pelan-pelan di sini supaya saudara nangkep. Saya rekam juga. Ya, saya tanggung jawab. Jadi kemana-mana saya bawa rekaman. Karena sering orang memutar balikkan yang saya khotbahkan. Karena Pak Asir ngomong gitu. Untung saya ada rekamannya. Saya bilang, ini rekamannya, baca. Dengar sendiri ya. Aku nggak ngomong gitu. Nggak pernah ada kata seperti yang keluar. Supaya aman. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam
Dia tidak pergi Pilatus, dia bilang, Pilatus, orang yang kau suruh kami jaga itu bangkit. Nah, dia pergi imam. Dan dia tidak pergi imam biasa, dia pergi imam-imam kepala. Dan setelah berunding dengan tua-tua. Jadi imam-imam ini berunding dengan senior-senior. Bayangkan saudara, komplotan dong. Betul? Jadi komplotan. Terus mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Nah, baru disebut lagi serdadu-serdadu itu tuh. Kan biasanya saudara punya pengharapan yang baru, Yesus sudah bangkit. Berarti apa? Segala kuasa di tangannya. Terus saudara tidak punya masalah. Bohong, tetap punya masalah. Amin. Amin. Biar Yesus sudah mati buat kita, kita tetap ada masalah. Biar Yesus sudah bangkit naik ke sorga, tetap kita punya masalah. Terus masalah sekarang apa relevansinya Yesus bangkit juga kita punya masalah. Amin. Yesus naik ke sorga, tetap kita punya masalah. Ya. Mereka memberikan uang dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Imam-imam ini, serdadu-serdadu ini kan ngomong, dia bangkit, kami melihat gini-gini. Jangan cerita, betul? Kamu tidak boleh cerita dia bangkit. Imam-imam ini mengakui Yesus pernah ada kan? Dia nggak bilang, oh, itu bukan dia, itu orang lain. Bukan dong, itu dia kan? Cuma dia benar-benar mati kan? Cuma dia nggak bangkit, dia dicuri mayatnya. Amin. Yesus pernah turun ke bumi. Yesus pernah nyembuhkan. Pernah bikin mujizat banyak. Iya. Terus apa lagi? Sewaktu dia mati, Alkitab katakan dia menebus dosa kita. Amin. Hanya sampai di sana, selesai dia mati, dia tidak pernah bangkit. Jadi kita kekristenan ini beritanya putar-putar, kau akan ditolong, disembuhkan. Kau sudah ditebus. Amin. Terus apa lagi? Tuhan pasti berkati. Amin. Terus pasti Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Putar-putar sampai apa? Ceritanya cuma sampai di situ-situ saja, muter. Yesus sudah mati, selesai. Itu sudah mati, selesai. Sekarang kita terus apa? Nggak bangkit. Berita Paskah hanya cerita tentang saudara pasti ditolong, saya pasti ditolong, pasti diberkati, amin. Terus apa lagi? Tuhan memperhatikan kita siang malam, ya kan? Dia merancangkan masa depan yang cerah. Beritanya putar-putar tentang pengharapan dan pertolongan. Beritanya selalu putar-putar tentang kekayaan, kemakmuran, kecukupan di dalam Tuhan. Imam-imam mengakui kan? Imam-imam tidak bilang, bilang saja, waktu kamu periksa mayatnya, bukan dia. Tidak tuh. Dia benar-benar dia. Tetapi hanya sampai dia selesai nolong, selesai apa, dia sampai penebusan, saudara dan saya ditebus. Tidak sampai sekarang dia bangkit kan? Perhatikan. Bedanya apa saudara berita ini? Saudara dan saya putar-putar selalu hanya dari masalah ditolong, dari kekurangan diberi. Amin? Dari sakit disembuhkan. Beritanya putar-putar di sana. Sesudah Yesus bangkit, selama 40 hari pernah tidak dia sembuhkan orang lagi? Tidak pernah ada. Betul. Terus khotbahnya sudah berbeda kan? Selalu bicara kerajaan Allah, selalu bicara kerajaan sekarang, betul. Berita yang Paskah saudara dan saya selalu terima apa? Pengharapan, pertolongan, amin. Kesembuhan, apa lagi? Hanya seputar kerjaan Yesus sebelum dia mati atau kerjaannya sampai dia mati. Sekarang kerjaannya sudah bangkit, itu yang jarang diceritakan. Lihat waktu dia bangkit dia bilang sama murid apa? Kamu tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Karena banyak muridnya ada yang dari Kapernaum, dari kota-kota lain. Toh. Dibilang jangan pulang sih. Kenapa? Ini belum selesai. Dengan aku mati disalibkan nembus dosamu, ini belum selesai. Kamu akan masuk ke fase selanjutnya. Kamu akan masuk ke didikan yang berbeda. Tidak hanya putar-putar, hanya mujizat dan kesembuhan dan lain-lain. Betul, lihat. Ya, dia naik pada hari keberapa sesudah kebangkitan? Keberapa? 30, 32, 33, 40. Terus waktu dia naik, dia bilang apa sama murid-murid? Tunggu. Terus hari Pantekosta terjadi berapa hari sesudah kenaikan? Cuma 10 hari. Alkitab katakan coba, ya. Waktu dia naik, ada 500 orang yang melihat dia naik di Bukit Zaitun. Nanti saudara buka sendiri. Saya anggap saudara udah tahu Alkitab lah. Ya orang jago-jago semua kok di Semalang ini. Amin. Waktu Pantekosta sisa berapa? 102? Ternyata nunggu 10 hari saja, 380 merotol semua, saudara. Tidak nunggu. Tahap selanjutnya adalah menunggu. Tuh. Ternyata orang Kristen ini kalau disuruh nunggu, minta ampun. Ada susahnya, amin. Paling enak cari urapan terus, amin. Amin. Cari pendeta A, B, C, D, E, F, G, amin. Ada satu orang kaya, saudara, yang pernah undang saya ke Singapura. Ya, dia punya apartemen wakeh yang mahal-mahal di Orchard. Ya, dia punya masalah rumah tangga. Saya bilang sama dia, tunggu Tuhan, berdoa dengan rela sampai waktunya Tuhan rubah rumah tanggamu. Dia punya uang sangat banyak.
Buat dia suruh nunggu nggak bisa. Kenapa? Pokok setiap kali dia dengar kesaksian ada hamba Tuhan, misalnya ada orang cerita, saya waktu didoakan hamba Tuhan itu terjawab. Dia akan cari hamba Tuhan itu, undang, doakan saya. Setiap kali dia dengar kesaksian orang ditolong, dia undang hamba Tuhan itu. Saudara tahu rumah tangganya bukan tambah baik, tambah hancur. Ya, suaminya yang dulu gendaan tok loh. Sekarang nikah resmi dengan gendanya. Kenapa? Orang Kristen ini kalau kata nunggu itu susah, amin. Paling enak apa? Terima urapan percepatan, amin. Ya dong, semua serba cepat. Saudara cobalah, saudara yang bikin makanan semuanya secepat-cepatnya. Jadi apa makanan itu coba? Bikin roti secepat-cepatnya jadi apa? Begitu belum ngembang masuk no oven, itu untuk lempar anjing. Semuanya ada timingnya kan? Betul. Masak nasi pun ada timingnya. Betul. Semua ada waktu yang nggak bisa semuanya dipercepat. Nggak karu-karuan. Betul. Betul. Tapi kalau dengar terima urapan percepatan, senengi. Kalau saudara semua dipercepat, termasuk saudara juga cepat mati. Betul. Loh, karena semua dipercepat. Kalau waktu dipercepat bukan hanya dijawab dipercepat. Berarti waktu kita mati itu juga semakin cepat, toh? Loh, iya apa enggak? Loh, kita kadang-kadang lucu, saudara mau terima, berarti masalah saya cepat dijawab. Katakan masalah kita akan dijawab 2 tahun lagi. Dipercepat jadi sekarang. Berarti kematian kita juga dipercepat 2 tahun loh. Karena semua dipercepat. Loh, gitu tuh waktu logikanya. Ya, kasih lebih banyak, pasti diberkati. Saya nggak percaya kasih lebih banyak, pasti diberkati. Benar saya katakan. Karena pergi kasih Tuhan itu bukanlah bentuk investasi. Betul? Kalau pengusaha investasinya apa? Contohnya, kalau punya pabrik, investasi mesin-mesin baru, itu investasi. Saudara, iya toh, kayak Pak Andi misalnya, investasinya apa? Beli tanah. Orang dia kerja tanah kok, bukan antar ke situ. Amin. Dari sana nggak akan keluar sertifikat. Ya toh, nggak mungkin keluar sertifikat tanah tiba-tiba, betul. Saya mau bilang sama saudara kami, hamba Tuhan ini manusia biasa. Tidak usah diidolakan, tidak usah diikuti 100%. Yang saudara layak ikuti itu Tuhan Yesus 100%. Amin. Saya ngomong terus sama saudara. Ya, tanya Yesus yang menjamin saudara masuk surga. Betul. Kami bisa sesat, kami bisa salah. Yesus nggak bisa. Betul? Kami cuma bisa omong kosong. Kalau saudara masalah, ya saya doakan. Hanya itu yang kami bisa. Tolong saudara, nggak bisa. Tapi Yesus, gampang nolong saudara. Saya nggak senang kalau orang terus pikir, wah gampang pasien. No, Anda sudah salah. Kenapa? Hanya Yesus yang bisa tolong. Saya paling iya tak doa. No. Cuman gitu tuh. Apa yang dia bisa dibuat? Tapi orang, wah kalau dia Pak, koneksinya sama Tuhan begitu dekat, gampang. Hai, waduh, maaf saudara, hamba adalah hamba, kuli adalah kuli. Kuli kalau bisa sembarangan ngeluarin barang bosnya, itu maling. Loh, coba ini misalnya ini ceritanya Pak Andi lah di toko, tiba-tiba ada orang ngomong sama pegawainya, saya kepingin baru, iya bawa pulang, maling pasti, betul? Ini pegawai maling, betul? Nggak ada izin bosnya, betul? Tapi kadang-kadang kita begitu mendewakan hamba Tuhan, saya ikuti semua cara, waduh saudara. Saya sampai kadang-kadang ngeri, kenapa? Ngelihat orang-orang yang sebodoh itu. Ya, sering saya terima, saudara, SMS yang bodoh-bodoh seperti itu. Contohnya gini, ya, kelilingi rumahmu besok. Kemarin waktu kami doa, kami melihat ada Raja Wali Hitam. Jadi, jaga rumahmu, kelilingi, sirami minyak. Aduh, saya bilang, saya nggak perlu siram-siram gitu. Kenapa? Ada hadirat Tuhan di rumah saya. Loh, sekarang hebatan hadirat Tuhan atau malaikat Tuhan? Ayo. Tuhan tuh, betul hadiratnya di situ aman, enggak perlu. Saya undang malaikat. Kalau ada Tuhan di dalamnya, malaikat enggak perlu. Kenapa? Lebih dahsyat di dalam. Amin. Kadang-kadang orang ditakuti terus. Akhirnya apa? Roh intimidasi. Pokok kau keluar dari tempat kami, bangkrut. Itu roh kutuk. Bagaimana dari mata air yang sama keluar air tawar dan air asin? Saya pun saudara kalau ada misalnya berapa kali saya punya tim ya yang orang-orang peka tapi kemudian masalahnya di karakter ya. Contohnya ada beberapa ya, ini salah satu ya, banyak. Karena dia peka, saya sering ngajak pelayanan. Ya, karena saya lagi sibuk nggak bisa, dia yang pergi. Saudara, ketika dia pergi saudara, kita kalau hamba Tuhan itu ditanya makan di mana, namanya hamba. Nggak boleh sebut di sana, nggak boleh. Kita hamba, terserah makan di mana karena kita hamba. Kalau besok makan pergi sendiri, bayar sendiri, terserah. Jangan pakai kesempatan. Bisa ditangkap maksudnya? Ada etikanya. Kita hamba. Contoh, saudara punya supir. Waktu saudara kasih dia uang makan, dia nggak boleh bilang, Pak, saya juga mau makan tempat ini, cuma lain meja, saya bayar sendiri. Ya kan, dia mesti pergi makan tempat lain, nggak tempat saudara makan, dong. Etikanya begitu. Entah besok, habis dia pulang kerja jam 5, jam 7 dia datang makan itu sama istrinya, boleh nggak? Boleh, tapi selama dia dinas, nggak boleh, ada etikanya. Betul? Nggak boleh. Kenapa? Dia terus langsung, kalau sama Pak Asen, sana katanya.
Ya, waktu itu diajak makan disebut yang mahal-mahal. Memang saudara, kami sering makan yang mahal-mahal, tapi nggak boleh sebutin begitu. Kesana Pak, itu seteke wis nopekku. Akhirnya diajak sama orangnya. Pulang orangnya ngeluh ke saya, Pak Sen. Waktu saya tanya dia mau makan mana, dia cerita, Pak Sen ajak dia makan di anu. Aduh, wis nggak lulus. Ya, pergi lagi saudara. Jadi kalau orang peka enak masalahmu gini toh, Tuhan bilang gini, enak toh semua orang seneng. Nah, diajak. Terus apa? Cerita mamanya. Mama saya butuh ini, itu. Loh, enggak boleh, saudara. Nih hamba Tuhan itu enggak boleh ceritakan kebutuhannya kepada anak Tuhan. Dia cuma cerita ke bapak itu loh, pakai bosnya di sorga, tuannya. Tuhan, aku butuh ini, Tuhan, butuh. Jangan cerita ke gini loh, saudara-saudara. Saya sedang ada pergumulan rumah saya. Loh, ini kan minta namanya, amin. Enggak boleh, enggak lulus lagi, saudara. Berkali-kali seperti itu. Rohmu nggak siap melayani. Rohmu pakai aji mumpung. Tapi kan saya sudah berjasa buat dia. Ya kamu nggak berjasa kepada dia. Kalau Roh Kudus nggak ngomong kepada kita, kamu ngomong apa ke orang itu? Kita cuma pembawa surat. Terus apa jasanya si pembawa surat ini? Loh, saudara, kalau ada orang kasih saudara cek, ada pegawainya yang nganter, pegawainya yang berjasa. Pegawainya yang berjasa. Ban-ban kamsya, kamu bawakan cek ini. Enggak toh, yang bikin cek itu toh, yang punya cek itu yang berjasa, amin. Ya, saya bilang kamu pulang kampung dulu. Ya, kita menangkan satu toko bangunan. Tiba-tiba dia pergi telepon itu Taci, saudara. Ci, kemarin saya doa Tuhan bilang Taci harus kasih saya 25 juta. Untung tuh, kemudian Taci itu telepon saya. Kenapa? Pak, itu loh temennya itu ngomong saya harus kasih dia 25 juta. Jangan Ci. Ngamur itu saya bilang. Iya, saya tanya suami saya langsung ngamuk. Loh iya toh, enggak mungkin ada seperti gitu-gitu, saudara. Tiba-tiba kasih kami itu enggak ada itu, saudara. Ya, tapi ada cara yang lebih halus minta. Ada yang lebih halus. Caranya gini, contohnya, Tuhan bilang, untuk persekutuan di tempat ini, Tuhan hanya mau uangnya Taci. Jadi orang ngasih dengan bangga. Tuhan hanya pilih saya untuk memberi. Orang tuh ngeluar duit. Itu cara minta yang modern, sudah dimodifikasi. Tuhan bilang hanya dari kamu uangnya. Tuhan tidak mau dari orang lain. Orangnya ngasih seneng tuh. Aku dipilih Tuhan untuk ngasih, Tuhan tidak mau uang orang lain. Padahal itu kan cara ngemis yang baru. Tapi orang kemudian ngasih. Saya kagum, saudara, begitu inovatif dan kreatifnya mereka cara ngemisnya. Sehingga orang yang dimintai bangga memberi, bukan rasa berat memberi. Canggih, saudara. Karena Tuhan bilang kan, cerdik seperti ular. Yang paling cerdik itu ya ular beneran itu. Bukan seperti ular, cerdik kan. Saya coba orang dibilang, wah otaknya seperti Habibie. Persis nggak seperti Habibie? Belum tentu. Mirip-mirip, seperti. Tapi kalau, wah ini otak Habibie. Berarti ini 100%. Berarti cerdik seperti ular, betul? Seperti ular, mirip-mirip toh cerdiknya. Berarti yang cerdik benar itu ular beneran, amin. Baik, jadi sekarang kita kembali ke sini. Serdadu ini ngapain? Ngelapor ke imam. Loh, aneh. Piye serdadu yang dibawa Pilatus ngelapornya ke imam? Saudara pernah mikir enggak kenapa? Amin. Pernah mikir enggak kenapa seperti ini? Enggak tahu enggak jawabannya? Enggak tahu, saya juga enggak. Loh, saya juga enggak tahu. Kenapa mereka prajurit ngelapornya ke tokoh agama? Prajurit ngelapor ke komandan toh? Iya toh. Ini lucu saudara kejadiannya di masa itu ya. Terus lihat yang aneh. Prajurit ini kan mestinya ngelapor ke bosnya. Tetapi disogok dulu kan. Kasih duit. Jadi kemudian entah dia menghadap ke Pilatus, entah bagaimana kemudian yang jelas kan. Karena namanya prajurit kan pasti bertanggung jawab. Mungkin dia ngelapor. Tapi laporannya sudah sudah dibayar. Artinya memang dia mati. Benar dia mati. Tapi dia tidak bangkit. Dia dicuri. Amin. Pekerjaan Yesus tidak ada lanjutannya kembali. Cuma mubeng-mubeng sakit sembuh, miskin diperkaya. Amin. Kiri dibikin sugih. Amin. Terus apa lagi? Yang muter-muter mubeng situ-situ toh. Tidak lagi ada kelanjutannya. Lihat saudara. Sesudah dia bangkit kelanjutannya apa Tuhan bilang? Coba kita akan perhatikan sekarang ya. Supaya jelas ya. Ayat ke-10 saudara dari Matius 28. Sudah ketemu? Tadi itu loh muter-muter atas itu toh. Ya, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat. Jadi, sesudah bangkit, murid-murid dikasih tahu, selanjutnya kalian pergi Galilea. Betul. Ada perintah selanjutnya. Tidak lagi, ya sudah mati. Sekarang sudah apa? Aku diselamatkan. Terus apa lagi? Dosaku dihapus, surga sudah dijamin buat aku. Amin. Gitu kan, habis itu muter. Enggak. Sekarang bilang pergi ke. Ada perintah selanjutnya, kalian kumpul di Galilea. Di mana mereka kumpul? Galilea. Galilea itu di mana? Lihat ayat 16. 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di mana bukit itu? Bukit Zaitun. Ya nanti yang nggak pernah pergi Israel, pergilah sekali-sekali. Amin. Sekarang perhatikan sekarang, yuk.
Ketika melihat mereka menyembah tetapi berapa orang ragu? Lihat saudara, ternyata walaupun Yesus bangkit, mereka lihat sendiri fisiknya, mereka masih ragu. Lihat, jadi apa saudara? Walaupun kita sudah mengalami kebangkitan, masih ada enggak sering keraguan di hidup kita? Jujur aja. Masih banyak ragu-ragu. Ya benar enggak sih Tuhan? Tuhan tolong enggak sih? Tuhan gimana sih? Sering kita tanda tanya terus sama Tuhan. Sering kita enggak yakin pribadinya kayak apa, kesetiaannya kayak apa, karakternya dia kayak apa. Sering kita masih tanda tanya dia itu bagaimana. Lihat, terus lihat. Ya, Yesus mendekati mereka. Saudara lihat, Yesus yang mendekati, bukan mereka yang mendekati. Lihat aja itu. Sesudah kebangkitan, Yesus mau lebih dekat sama saudara dan saya. Bukan hanya sekedar nyembuhkan, pulihkan, tolong. Dia yang mendekat. Tapi sering suruh doa sulit, baca firman sulit. Amin. Suruh nabur gampang karena akan dikembalikan 100 kali. Amin. Nah, jujur aja. Ada. Terus lihat di bawahnya. Karena itu pergilah. Lihat. Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di... Lihat, sekarang ketika dia bangkit, dia dekat ke muridnya. Dia yang mendekati muridnya. Tolong perhatikan. Saudara dan saya jangan cuma puas jadi, pergi gereja, jadi anggota gereja, jadi pengurus, jadi ini. Yesus yang berusaha dekat sama kita setiap saat itu diurus enggak sih? Ayo, saya sering tanya dulu. Saudara pasti semua pernah rasa didorong berdoa. Pasti semua pernah. Didorong bangun pagi, semua pernah. Lagi nonton TV asik didorong, sudah cukup istirahat atau doa. Pernah. Semua pernah. Amin. Tapi lakukan enggak? Sering tidak. Betul? Yesus ingin dekat, enggak pernah mau didekati. Amin. Tuhan, aku repot. Aku mau Tuhan. Ini acara masih apik. Amin. Ini aku mau pergi Tuhan ya. Tapi kalau sudah susah, Tuhan, gimana engkau? Amin. Orang yang ditolak-tolak terus, begitu dibutuhkan dicari-cari. Amin. Coba ibu-ibu, nek engkau disakiti-sakiti terus, tapi terus lagi butuh dicari, seneng loh. Langsung bilang, terima kasih Tuhan dia bertobat. Gitu langsung hatimu. Paling, ya pada, aku. Ya dah. CNI, saudara butuh baru cari. Amin. Makanya sering saudara orang bilang, Pak Hasan tadi ada, saya telepon saya pagi-pagi. Maaf saudara ya, saudara yang tahu nomor telepon saya. Kalau mau memberikan ke teman-teman atau siapa, tolong izin dulu. Pendetanya telepon suruh doa siang malam. Betul? Dia persembahan buah sulung awal tahun dia yang terima. Amin. Amin. Tiap minggu dia yang terima. Awal bulan persembahan perpuluhan dia yang terima. Amin. Saya kerjanya cuma apa? Masalah tok telepon-telepon tok. Amin. Nek terjawab pun enggak pernah kasih tahu. Betul? Nek besok ada masalah lagi baru Pak Hasan, ya dulu Bapak doakan terjawab loh. Tapi sekarang saya ada masalah baru. Gitu paling banyak saudara. Iya paling banyak. Makanya sering kalau saya pegel saudara, terutama maaf kalau saya sedang pegel sama pendeta-pendetanya misalnya, gereja-gereja terus orang gereja itu yang telepon saya sering ngomong gini, maaf ya Ci atau Ko, di gereja mana ibadahnya? Di gereja sana. Oh ya sudah cari pendetanya toh. Tapi Pak, dia gini, ya kasih tahu dia tuh, jok terima duit itu, ya terima juga. Ojo nyambut duit itu, nyambut gawe nih. Duit itu ya semua orang gelem. Amin. Nek gawe ini kok koper ke orang lain. Kadang-kadang apa? Khotbah diatur 45 menit, Pak. Tak boleh lebih. Nah, kalau Tuhan mau ngomong lebih banyak. Kalau Tuhan mau sembuhkan orang-orang. Kayak kemarin saudara 3 jam lebih itu ibadah. Saya bilang kalau enggak senang sepanjang ini enggak usah undang lagi, selesai. Terus saya fair-fairan saudara, kadang-kadang orang sakar PDW, betul? Pendeta juga sakar PDW. Banyak pendeta-pendeta yang saya kenal juga kasih nomor-nomor HP saya ke jemaatnya. Tanya dia. Ya saya kan cari khotbah gereja-gereja. Terus kadang tanya, dapat dari mana nomor HP saya? Kemarin Pak minta sama gembala saya, kan Bapak khotbah tempat saya. Lu enakmu, dan gembalamu itu parah. Iya tuh perpuluhan mau tiap bulan, amin. Tiap minggu persembahan, amin. Awal tahun persembahan buah sulung. Masalahnya enggak mau. Suruh orang lain doa, no, seta. Cari pendetamu sana, tuntut uangmu, minta balik. Iya tuh? Yo saya ngomong fair, saudara. Masa cuma dapat kerjaannya, betul? Terus sekarang saya mau tanya, saudara mau enggak kerjaannya atau enggak ada uangnya? Mau? Pak Andi mau enggak? Bangun rumah enggak ada cuani sama sekali, mau? Mau? Nasi nolak ya? Enggak apa-apa, sosial. Saya anak Tuhan, gitu. Ya tak bangun enggak cuan enggak apa-apa. Tak jual balik modal tok persis. Enggak aku udah glory haleluya. Gitu. Enggak mungkin dah. Betul, saudara? Saya ngomong fair-fairan sama saudara. Ya, kadang orang sakarep, makanya tadi tidak saya angkat. Terus saya bilang nama saya ini, nama inisialnya S. Ya, saya punya masalah besar sekali Pak. Ya, masalahmu besar pendetamu sana cari tuh, suruh dia doa, no, betul. Masa pendeta tiap hari pergi makan, suruh dia puasa jemaatnya.
Tiap bulan suruh ngantar perpuluhan nih. Supaya jemaat itu tetap ada perpuluhannya di doa atau siang malam. Amin. Bukan ingat no siang malam. Amin. Doa no dia, Tuhan tolong berkati jemaatku si ini, kerja ini berkati. Harusnya dia yang doakan. Jangan tiap awal bulan ingat Maliaki 3. Minggu depan adalah minggu persembahan. Cuma diingatkan itu, ingat doakan dia. Saudara benar. Loh, saya ngomong fair. Saya keras, saudara. Banyak orang tidak senang, lebih baik saya tidak disenangi daripada disenangi. Betul? Yesus saja tidak disenangi kok. Betul? Loh. Kalau lebih banyak orang yang senangi Yesus disalib enggak? Lebih banyak orang tidak senang sama dia. Yang senang orang-orang yang tidak berdaya. Yang tidak punya kuasa, betul? Mau protes pun tidak bisa. Yang tidak senang orang-orang berkuasa. Imam-imam kepala. Betul? Ya, no. Saudara. Jadi kadang seperti itu. Saudara, tegas-tegas. Apalagi maaf, ada beberapa tempat yang saya blacklist terus. Saya ngomong, tapi saya tidak sebut cerita. Saya tidak enak. Ini rahasia saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Berapa tempat saya blacklist. Enak aja pendetanya kasih nomor HP saya terus kok jemaat. Lu sih itu saya tidak peka. Tapi kalau jemaat ada jual apa, peka ya, tahu ya. Betul, baru jual rumahnya peka, perpuluhan nih, betul? Sembarangan, kok peka gitu, peka. Tapi kalau masalah jemaat, saya tidak dengar suara Tuhan. Tapi kalau nagih, paling peka. Ya, bukan saya hamba uang, bukan, saudara. Ya, saya pergi khotbah, kalau pedalaman saya rela, gratis semua, kita keluar uang sendiri. Oke, sekarang ayat terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ayat 20, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Lihat, saudara. Saksi yang pertama kali melihat kebangkitan bukan murid. Amin. Betul? Tapi serdadu. Betul? Tapi serdadu yang melihat sendiri bagaimana proses kebangkitan itu terjadi dengan turunnya malaikat. Ya toh? Terus itu batu berguling, Yesus bangkit, kan dia melihat toh. Tetapi ternyata menceritakan hal yang berbeda. Betul? Mereka saksi Nah, berarti apa, saudara? Kalau saudara cuma cerita hanya Tuhan tolong, Tuhan berkati, itu cuma cerita Tuhan sampai ke proses kematiannya. Tapi kalau saudara dan saya mulai bercerita, apa? Saya di proses Tuhan, disuruh saya nunggu. Seperti waktu Tuhan bilang, pergi Galilea, tunggu aku di situ. Mulai Tuhan suruh apa? Kamu berjalan jadi begini. Aku punya rencana begini dalam hidupmu. Itu kesaksian sudah kebangkitan. Jadi, Tuhan mau atur hidup saudara dan saya. Jangan selalu berpikiran ayat ini selalu diterjemahkan dia. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Selalu berita tentang amanat agung penginjilan. No. Saya mau beritahu saudara satu hal. Ada orang yang benar-benar penginjil 100%. Ya, menginjil. Ada orang penginjil pasif. Penginjil pasif artinya? Saudara dan saya kelakuan yang benar itu juga sudah menginjili orang. Sehingga orang bilang, oh Kristen itu gitu ya. Betul, saya masih ingat cerita di LKZ. Ya, habis saya khotbah di Sidoarjo. Terus ketua tim doanya bilang, Pak, ada orang sakit di RKZ. Bisa nggak mampir sebelum pulang? Ayo mampir, saya bilang, cuma sebentar kok, masih banyak waktu, mampir. Ya, terus mau masuk kan ke ruangan itu. Ini sudah gembalanya, tim doanya sudah ngumpul di luar. Tim doa. Lagi nginjili suami yang sakit. Suaminya kan belum Kristen, istri udah Kristen. Jadi istri ini jemaatnya, suaminya belum. Nanti istrimu sembuh ya, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi kamu harus jadi Kristen, kamu harus pergi gereja. Pendetanya nginjili, saya diamin. Terus saya, dah, Pak Hasan silakan masuk. Saya masuk pakai masker, pakai baju hijau itu semua. Terus, Tuhan, ini gimana ibu ini? Terus Tuhan kasih lihat lingkaran hitam seperti besar ban sepeda motor turun. Cek ke badannya. Oh ya wes, pulang ini. Saya keluar, saya gini. Kan tidak boleh masuk orang banyak di ruangan itu ya. Waktu saya cuma sendiri masuk, gitu saya masuk, terus saya keluar, ditanya, ditunggu kan sama yang nganter saya, gimana Pak Hasan? Pendetanya marah. Dan saya kan tinggi 160-an, dilihat sekali tok, tidak usah ke atas bawah. Lihat gini tok, kelihatan kok ujung pangkalnya, tidak usah dilihat gini. Pendeta macam apa ini? Ngomongnya gitu. Pendeta macam apa ini? Kita sudah doakan. Tim doa kita sudah doakan. Sudah ada tanda dia bergerak. Pada tanda tangannya dibangun. Saya bilang mati. Tuhan bilang mati kok. Saya pulang. Besok jam 4 pagi dia mati. Satu. Suaminya akhirnya sampai hari ini tidak jadi Kristen. Menikah lagi dan ikut agama istrinya. Ikut agama istrinya. Yang berhasil penginjilan itu? 0 besar.
Kenapa? Karena gembala ini ngomong palsu. Istrimu pasti sembuh. Kamu harus jadi Kristen kalau dia sembuh. Tuhan pasti sembuhkan dia. Sembuh, mati bisa pergi. Mana dia percaya? Kenapa kita kadang-kadang nginjil tidak tanya Tuhan? Jangan janji-janji orang yang aneh-aneh. Kalau nggak terjadi, orang kecewa. Betul. Betul. Tanya Tuhan, ini mati apa enggak? Kalau dia bilang mati, bilang sama dia, istrimu mau dibawa pulang Tuhan. Dia akan tunggu kamu di surga. Tapi kalau kamu tidak percaya Tuhan, kamu tidak bisa ketemu dia lagi di surga. Ngomong gitu jangan, pasti sembuh. Kalau begitu besok pagi dia mati, mana mau? Kenapa saudara? Karena kita kembali ke sini, Tuhan mendekati kita. Betul? Jadi sesudah kebangkitan Tuhan mau mendekati kita. Ayo lebih dekat sama aku, lebih dekat sama aku. Ya kan dia mendekat. Terus apa? Sudah dekat dia mau kasih tugas-tugas. Amin. Sesudah mendekat dia bilang apa? Segala kuasa tanganku. Berarti kalau saudara dan saya sudah dekat, baru Tuhan bilang, inilah kuasa di tanganmu. Tapi jangan jauh, tunjukkan kuasamu. Buktikan kami klaim janjimu. Tuhan bilang, sorry nak, baca Alkitab sih. Amin. Sudah dia dekat, baru dia ngomong. Sesudah murid taat pergi Galilea dulu toh. Murid yang tidak pergi Galilea ketemu enggak? Saudara coba perhatikan. Selama ini saudara dan saya dengar, pokoknya ikuti ini. Pokoknya kasih lebih banyak. Betul? Saudara jadi. Kenapa? Saya ingat satu orang hamba Tuhan Amerika, saya lupa waktu itu copy paste dia punya berita di ya karena saya suka browsing internet. Itu dia dapat penglihatan dari Tuhan, ya penglihatan akhir zaman. Dia bilang begini. Waktu dia angkat sama Tuhan, salah satu yang saya paling ingat Tuhan bilang gini. Beritahu umatku, jangan besok kecewa ketika aku mengatakan aku tidak pernah mengenal kalian. Karena kalian tidak pernah mempunyai hubungan dekat dengan aku. Aku tidak kenal kalian. Saudara, kita seringkali tidak berdoa, wakilkan pendeta berdoa. Amin. Amin. Biar dia yang berjaga-jaga buat kita. Amin. Amin. Iya toh. Terus apa lagi? Biar dia dengan Tuhan, saya sudah ada wakil saya menghadap Tuhan. Amin. Coba saudara misalnya gini, saudara kenal dengan seorang pejabat, amin. Terus ada teman saudara kenal sama saudara. Tapi saudara tidak pernah bawa teman saudara ini ketemu sama pejabat itu. Kira-kira kalau pejabat itu ketemu sama teman saudara, kenal enggak? Enggak toh? Tapi kalau pernah diajak, Pak ini teman baik saya kenal. Besok, oh itu temannya si Anu. Masih gitu toh? Saudara jangan berpikir kalau saudara dan saya dekat sama pendeta. Tiba-tiba saudara bisa dekat sama Tuhan. No. Hubungan Tuhan dengan saudara pribadi, nggak pakai wakil-wakil. Saya ngomong tegas. Ya, saya bisa doakan saudara, saya peka Tuhan apa pesanmu buat anakmu, bisa. Tapi tidak setiap saat Tuhan mau jawab. Ada saatnya Tuhan bilang apa? Dia tidak mau berdoa. Sering kalau orang hubungi saya kadang, pasien, ada lagi pesan Tuhan? Kadang saya diam, Tuhan ada, Tuhan bilang dia tidak berdoa. Oh ya sudah, kalau itu tidak ada. Terus, doa sendiri. Tidak boleh diwakilkan terus. Keenaan. Loh, tapi saudara dan saya jujur aja, enakan diwakili terus kan? Saya sudah bayar per puluhan, amin. Tugasnya dia habis itu, amin. Jadi saudara tanpa sadar menggaji jongos untuk ketemu Tuhan, amin. Ya pada dengan per puluhan itu. Ya toh? Dan kita jadi jongos untuk menghadap Tuhan karena dibayar, amin. Sudahlah. Dia katakan, jangan beritahu umatku. Nanti jangan nyesel ya. Kalau aku mengatakan aku tidak kenal kalian. Karena kalian tidak pernah punya hubungan pribadi dengan aku. Ini yang terjadi. Tiba-tiba nanti jadi sok karib, sok deket. Amin. Lucu tau tiba-tiba. Sok deket. Saya kadang-kadang gitu saudara. Tiba-tiba sok deket. Saya bingung siapa sih orang ini. Ya. Pak Asen, saya sudah beli bukunya Pak Asen. Bukunya bagus. Siapa orang ini saya tidak tahu. Terus habis itu tolong doa. Ujung-ujungnya gitu saudara. Lo sudah baca di buku kan jelasnya praktek no. Amin. Amin. Sudah belajar masa suruh saya praktek? Mengapa saya ngajar kalau saya yang praktek? Amin. Keliru toh saudara. Baik. Terus lagi lihat yuk. Segini. Baru jam segini masih pagi kok. Amin. Nonton TV bisa sampai 11-12. Amin. Heran anak Tuhan itu ya. Jadi lihat. Tuhan mendekat berkata kepadaku. Jadi izinkan dia mendekat. Dia akan ngomong sama kita. Segala kuasa dari tanganku. Kamu takutnya apa? Kamu khawatirnya apa? Tadi kan jelas. Walaupun dia bangkit, orang masih ragu. Banyak ragu-ragu. Tuhan ini benar nggak sih? Setia nggak sih? Memang bisa nggak sih? Berapa hubungannya dia bangkit? Dengan masalah saudara? Nggak ada hubungannya kok. Betul.
Saudara pikir sudah dia bangkit, sudah nggak punya masalah? Tetap punya masalah. Sekarang yang nggak punya masalah di tempat ini siapa? Sama sekali tidak ada masalah sudah. Tidak ada sama sekali, Pak. Kenapa tidak ada? Soalnya saya tidak mikir, Pak. Lah ini kalau lain, amin. Iya, kalau engkau tidak mikir, pasanganmu yang mikir, stres, amin. Misalnya suami bilang sama istri, "Mah, kamu mikir make uang kira-kira." Ya aku tidak perlu mikir toh, Pak. Lah pasti istrinya, suami stres, amin. Coba lihat. Kalau salah satu tidak mikir, pasti salah satu stres, amin. Ya apa enggak? Tapi kalau dua-dua juga mikir, dua-dua stres tambah stres. Ini stres, saya tidak sadar doa, amin. Ini tidak mau doa, tambah kacau, betul? Terus ini paksa ini doa, ini juga maksa yang ini berdoa, kacau dong, betul saudara? Ya apa enggak? Loh, kalau tugas biasanya saling tunjuk, kalau berkat saling rebut, amin? Ya apa enggak? Kelakuan manusia kan begitu. Baik, lihat, sekarang pergilah jadikanlah segala bangsa muridku baptis. Saudara, amanat agung ini tidak hanya bicara tentang apa? Menjadikan orang Kristen. Seringkali ini begitu diterjemahkan menjadi, Tuhan bilang jadikan bangsa murid. Bukan jadikan Kristen loh, saudara. Jadikan Kristen belum tentu murid Yesus. Saya mau beritahu saudara. Orang Kristen belum tentu murid Yesus. Tapi murid Yesus mesti orang Kristen. Kenapa? Kadang-kadang orang Kristen itu gurunya Yesus. Betul? Terus cepat loh ya. Jangan lama-lama. Amin. Terus lebih banyak ngasihnya. Amin. Ini kurang. Loh, dia yang kasih tahu Yesus apa yang Yesus harus perbuat. Amin. Seringkali gitu kan? Ya apa enggak? Seringkali Tuhan aku mau gini. Jalan, ratakan, luruskan. Amin. Nah, kalau kita sudah mau, Tuhan harus bilang iya, amin. Tuhan harus cepat kerja bakti bikin jalan dan luruskan, amin. Saudara tahu kalau jalan itu lurus, biayanya lebih tinggi daripada bikin jalan berbelok-belok, amin. Coba bayangkan, naik gunung kasih lurus gini kan, gali dalam termasuk, amin. Lebih enak dibawa belok-belok, atau lebih biayanya lebih sedikit. Saudara, banyak kita tidak menjadi murid, betul. Jadi artinya apa? Buat orang itu mentaati Yesus, menjadikan Yesus guru, menjadikan Yesus bisa ngajar mereka. Bukan cuma jadi Kristen yang bisa nuntut. Zaman sekarang, ayo klaim janji Tuhan. Tahun ini tahun terobosan, betul? Tahun ini tahun apa lagi? Ya itu loh, macam-macam itu. Betul? Saya nggak percaya tahun-tahun itu, saudara. Terus terang, karena tahun-tahun itu, tahun 70-an tidak ada. Saudara yang sudah tahun 70 jadi Kristen, ada nggak pernah tahun 71 disebut tahun ini, tahun 72, nggak ada toh? Baru-baru toh, 80, 90-an. The year of expansion, the year of stress, the year of macam-macam. Betul saudara, itu dari mana dapatnya? Saya mau kasih tahu saudara, itu semua omong kosong secara manajemen. Karena kenapa? Kalau sebuah perusahaan punya target, misalnya target tahun depan, bangun ini, target keuntungan tahun sekian, dia ada yang harus dia kerjakan kan? Betul, bukan cuma sekedar target. Betul? Ya mana? Ada program yang harus dia kerjakan untuk mencapai target itu. Iya kan, ada rencana kerjanya, ada schedule kerjanya. Kalau orang Indonesia bilang schedule, bukan schedule. Schedule itu bahasa aslinya, bukan schedule. Ya, bacanya schedule, bukan schedule, saudara ya. Karena SCH itu ceke. Enggak, saudara ya, bahasa Inggris tidak caranya schedule aslinya. Ya, ada rencana kerjanya, betul? Ini tuayan beribu-ribu. Rencana kerjanya apa? Coba. Bulan ini ngapain? Nginjil enggak ada. Ya toh? Bulan depannya lagi kegiatan apa keluar? Nggak ada. Pokoknya tahun penuaian. Tuai apa? Rencana kerjanya nggak ada, program kerjanya nggak ada, relasi kerjanya nggak ada. Pokoknya bikin program aja. Bohong semua. Nah, saya orang manajemen, saudara. Ya toh? Kayak misalnya, kita punya target hotel okupansi sekian 10%, 70%. Kita harus marketing. Bukan duduk di rumah terus berdoa, Tuhan kirim tamu, kirim. Paling yang gratisan. Betul, gereja minta. Betul? Tolong ini ada pembicara, kasih gratis. Supaya dia doakan tempat ramai. Amin. Tidak pernah gratis, saudara. Disuruh doakan supaya ramai. Kasihan kalau pendeta itu dikasih. Saudara, betul? Enak yang dibayar. Amin. Saya ngomong terus terang. Kalau dulu, tidak apa-apa. Sudahlah, seorang saya dicukupkan Tuhan kok, ngapain? Tapi lama-lama sih keenaan ya. Betul? Ngomong uang tapi tidak bisa keluar uang. Betul? Katanya Tuhan cukupkan. Nek cukup praktek ngeluarkan. Amin. Loh, ya apa enggak? Iya. Katanya kaya. Oh kaya, tapi tidak bisa ngeluar no. Nek sugih praktek no kesugihannya itu, amin. Gombal. Betul. Loh, kemarin saya tuh pergi sama ponakan saya ini, pergi toko buku, beli buku tentang Raja Yerusalem, kan tebel segini sejarahnya Yerusalem ya. Karena hamba Tuhan juga harus banyak baca. Cuma banyak baca tentang persembahan, pokok tiap persembahan itu dikhotbahkan. Bawa persembahan, wah itu melulu. Itu dosa di mata Tuhan, saudara, karena Tuhan itu tidak pernah utik-utik persembahan. Semua Injil Tuhan tidak pernah minta persembahan. Betul? Ada tidak Tuhan bilang, Petrus, kamu kasih tahu minta ya?
Kalau enggak, Yohanes kamu lemah lembut, kamu yang minta. Betul? Iya tuh, Yohanes kan orangnya lemah lembut, betul? Kalau Petrus kan keras, kalau minta ini ngancam, gitu. Jangan, enggak enak yang ini, ya, kamu aja lemah lembut. Enggak ada, Yesus suruh murid-murid minta-minta, betul? Betul? Sekarang kok minta tok, saudara, bikin pegel hati. Seakan-akan Tuhan tuh kere, Tuhan tuh enggak punya apa-apa, amin. Duh, iya toh? Betul apa enggak? Kami enggak, saudara. Ya, buktinya kemarin, persetujuan kita yang hari Sabtu. Ada orang tiba-tiba, Pak, saya mau nyumbang LCD. Yakin Tuhan suruh? Yakin? Ya sudah, kamu beli sendiri. Yang kayak apa? Terserah maunya sumbang yang kayak apa. Saya gitu, saudara. Benar-benar mau nyumbang, kita nggak pernah minta. Dia tergerak, ya kalau tergerak silakan. Tapi nggak pernah kita bilang, kita nggak ada LCD, nggak pernah. Saudara. Dia tanya, mau yang kayak apa, Pak? Terserah yang kayak apa, kami terima. Nggak boleh. Kalau mau ya sekalian, ini untuk Tuhan harus yang mahal. Loh. Jahat deh. Terserah dia relanya yang apa. Tapi nanti kalau kurang jelas gimana? Ya dia relanya itu kok. Nggak boleh kita tentukan orang nyumbang harus apa. Ya makanya waktu pengurus dihubungi dia nyumbang, pengurus telepon saya, kok gimana? Ini mau nyumbang. Dia tanya mau yang kayak apa? Saya bilang terserah dia mau kasih yang kayak apa. Nggak boleh kita terus begitu lihat orang pemurah, kita yang tentu, harus kalau gini dia nu. Justru dia pemurah, kita gencet dia kasih lebih banyak. Lah ini kan dosa. Besok kapok dia, saudara. Ya. Betul, baik. Terus sekarang lanjut sedikit lagi. Ini baru 8.50-an. Udah, kita selesai jam 10 lah. Amin? Amin. Warung subuh masih buka kok. Ya. Oke, ya. Pergi jadikan segala bangsa murid. Lihat, saudara, Tuhan mau jadikan murid. Jadi apa, saudara? Jadikan orang itu bisa diajar Tuhan, mau diajar Tuhan. Terus mau mempraktekkan dan bisa mempraktekkan. Bukan hanya jadi pengunjung gereja. Lihat, saudara, kata Kristen itu baru ada di zaman jemaat mana? Di Kisah Rasul? Di jemaat mana tuh? Duh. Di Antioquia. Selama sesudah itu baru Kristen. Tuhan dah ada sebut jadikan mereka pengikutku, bukan murid. Jadi apa? Jadikan mereka menjadikan aku gurunya, betul? Berarti orang-orang mau belajar, mau diajar, terus mau praktek yang diajar. Saudara perhatikan, makanya lihat, saya kan dah cerita sama saudara. Saudara di sini kan tidak ada yang waktu masih kecil pergi gereja 6 kali seminggu, toh? Tidak ada, toh? Satu pun. Ini pergi gereja 6 kali satu minggu, 6 kali. Ya, cuma hari Senin nggak pergi gereja, karena itu kebaktian kaum ibu. Ya, gereja kami itu tidak ada hari tanpa ibadah karena gereja kuno. Pendetanya nih naik mimbar satu hari pegel, harus naik mimbar tiap hari. Senin kaum ibu, Selasa ibadah doa penyembahan, jemaah 1 jam terus firman Tuhan. Terus Rebo sel group dari zaman dulu sudah ada itu, sudah tahun 70 80 sudah ada sel group namanya Beatstone. Kita pindah sekarang namanya sel group, ya sama aja itu, ngomong-ngomong ada makanan mana ya tuh, cuma itu zaman Belanda namanya Beatstone. Zaman sekarang karena diambil dari apa, Komselnya Yogi Cho yang sudah dipenjara itu, ya saudara, namanya Komsel, amin. Besok enggak tahu siapa lagi yang kita ikuti yang masuk penjara, enggak tahu, saudara ya. Itu. Terus, ya, saya merasa apa? Sudah hidup benar toh. Ikut kur 2 kali. Saudara tahu kalau di gereja harus kalau mau naik kur hari Minggu harus minimal 2 kali latihan. Minimal 2 kan, sekali tidak boleh naik. 2 kali. Lah ikut 2 kur berarti pergi gereja terus-terusan untuk ikut latihan-latihan ini. Terus 6 kali pergi gereja. Terus saudara pikir sesudah begitu Tuhan turuti semua cita-cita saya? Enggak. Cita-cita saya punya hotel, jadi pengusaha hotel. Makanya saya sudah di perhotelan. Terus sudah jadi pimpinan di perusahaan, Tuhan suruh tinggalkan jadi pendeta. Ternyata dengan saya hidup benar, dengan saya pergi gereja 6 kali, Tuhan tidak bisa dinego rencananya. Amin. Duh. Saudara dan saya seringkali pikir nih sudah sungguh-sungguh sama Tuhan bisa nego, amin. Benar. Benar. Padahal Tuhan bilang maaf, no nego. Harga net tawar terus, amin. Amin. Tuhan bilang buta enggak baca. Betul. Saya coba-coba toh. Betul? Karena apa? Pendeta saya bilang bisa nego. Kalau engkau sudah hidup benar pasti Tuhan nurut, begitu toh? Berarti kalau kita hidup benar Tuhan jadi kuli, bukan jadi Tuhan, amin. Kapan ada cerita begitu? Makanya saudara 8 tahun untuk dibutuhkan Tuhan untuk merubah pola pikir saya dengan pengajaran yang salah dari saya sekolah minggu. Dan saya yakin saudara juga banyak menerima pengajaran yang bukan salah tapi kurang pas.
hidup sungguh-sungguh Tuhan pasti turuti. Enggak. Betul? Hari Minggu habis saya khotbah. Ya, satu orang deketi saya duduk di sebelah. Pak Hasan, saya mau tanya. Kita mau beli lahan di Jakarta untuk bangun perumahan. Lahan itu gimana Pak Hasan? Oke, doa. Saya bilang, saya nggak bisa pakai otak nasihati. Kalau pakai otak, ingat perpuluhan supaya lancar. Amin. Amin itu pakai otak. Saudara pikir habis itu lancar? Enggak, banyak habis. Tuhan, anakmu ini mau beli tanah di Jakarta. Terus bagaimana? Tuhan bilang, yang lebih timur daripada itu lebih masuk hitungan. Saya terus bilang, maaf ya kok. Tuhan bilang, bukan tanah itu. Yang lebih timur dari tanah itu baru masuk hitungan. Kayaknya betul Pak Hasan. Kita sudah hitung nilai beli tanahnya sekian. Memang kalau kita bangun mepet sekali harganya. Lah ya toh saya nggak tahu toh. Tuhan bilang beli yang timuran. Yang timuran itu lu lebih cuan, lebih masuk hitungannya. Ya saya kan nggak tahu dia sudah hitung. Ternyata dia bilang betul Pak. Kenapa? Tanah yang kalau kita beli ini, waktu saya hitung harga tanahnya, itu mepet kalau kita bangun. Nggak bisa cuan banyak, mepet. Lah, Tuhan bilang, yang sana lebih masuk hitungan. Mana aku tahu tanahnya di mana? Betul? Mana aku tahu dia sudah hitung? Tuhan tahu, Tuhan bilang, jangan yang ini, yang timuran. Itu lebih masuk hitungannya. Kenapa? Harganya lebih murah, nek bangun lebih cuan. Mana aku tahu? Saudara. Jadi kembali coba. Tuhan mendekati kita. Betul? Betul? Terus Tuhan bilang segala kuasa tanganku. Berarti apa? Aku bukan jongos mulu ya. Dulu aku memang nyembuhkan. Memang aku tolong. Aku sekarang tidak sama. Aku ini seorang berkuasa. Betul? Loh. Sekarang coba saya. Dulu masih saya kuliah di perhotelan. Saya sama teman panggil nama. Panggil nama semua. Ya kita sekolah, kuliah, saya panggil nama. Tapi sekarang begitu mereka jadi anu. Saya bilang tidak enak panggil nama. Saya panggil Pak. Mereka juga panggil saya Pak. Nggak bisa panggil nama lagi. Apalagi kalau di bawahan mereka. Gitu, misalnya, yang hotel di Sanur. Saya nginep di hotelnya. Saya nggak pernah manggil namanya. Mana sih Gatot? Nggak, saya panggil. Ada Pak Gatot di sini. Bapak siapa? Langsung lari. Oh ya Pak, ayo silakan masuk. Ke teman saya, kuliah. Tapi saya nggak boleh panggil namanya depan anak buahnya. Walaupun teman sekolah saya. Gitu loh. Tapi kalau di ruangan dia, walah kamu. Ya kalau tidak ada anak buah, jangan diturunkan pangkatnya. Tapi coba, Tuhan itu waktu dia turun, dia sebagai apa? Raja? No. Penolong, penyembuh. Terus apa? Penyelamat. Amin. Sudah mati? Segala kuasa tanganku. Berarti? Dulu aku turun sebagai hamba atas mau Bapakku. Sekarang aku balik lagi, duduk kembali di tempatku semula. Betul. Jadi kalau saudara dan saya perlakukan dia lagi jadi hamba, keliru tak? Berarti saudara dan saya dengar berita cuma sampai di kematian. Tidak kebangkitan. Berarti apa sekarang? Ayo jadikan dia raja. Kalau saya tidak jadikan dia raja, maaf kata saudara, saya bilang, saya ini masih laku di perhotelan saya bilang. Prestasi saya zaman itu saudara, perusahaan gede yang ngelamar saya kerja. Perusahaan yang minta saya kerja. Perusahaan yang minta saya pindah. Aku tidak pernah ngelamar kerja. Aku masih laku. Tapi sekarang dia raja aku. Terus kalau dia suruh, aku bantah. Aku tidak menjadikan dia raja. Terus kalau aku tidak jadikan raja, besok aku ada masalah. Karena dia bukan raja, dia bisa tolong apa? Ayo. Coba saudara dan saya perhatikan. Tapi kalau benar dia raja dan saya perlakukan dia raja, dia bisa tolong kan? Karena dia berkuasa. Betul. Tapi kalau kita perlakukan dia jongos bisa apa? Bisa bersihkan rumah. Nolong? Ya nolong ngepel. Amin. Nolong lain-lain mana bisa? Sering orang ingin Tuhan menunjukkan kuasa, kedahsyatan, kehebatan, tapi perlakukan dia jadi jongos. Dia bilang, sorry nak, kalau aku kau jadikan jongos, mana bisa jongos hebat. Amin. Kalau kau benar perlakukan aku jadi raja, aku tunjukkan memang aku raja. Gini loh kuasa raja. Betul. Coba saudara dan saya renungkan. Berita apa yang saudara dan saya dengarkan? Berita yang disebarkan ahli Taurat, imam-imam, atau berita yang benar? Yang disebarkan murid-murid. Murid-murid menyebarkan benar dia bangkit. Sehingga murid-murid apa? Pergi semua kan? Persis yang seperti Tuhan bilang kan? Thomas pergi India, Nathanael itu pergi ke Armenia, betul? Semua menyebarkan 12 murid itu. Betul? Mereka jadi saksi yang benar, mereka ngajar yang benar. Tapi kalau yang ahli Taurat, benar dia mati. Tapi dia nggak bangkit.
Berarti, ya sudah, nggak ada berita lagi. Hubung-hubungnya masalah pergumulan, betul? Kesusahanmu itu terus putar-putar, nggak ada kelanjutannya sesudah itu. Saudara, jadi sekarang coba ayo kita naikkan kekristenan kita, bertumbuh lebih dalam. Tuhan mau deket kok sama kita. Tuhan yang mau, saudara. Alkitab kan bilang, Rasul Paulus bilang apa? Tidak ada seorang pun mencari Tuhan, betul? Pernah baca ayat itu? Kalau enggak, saya bukakan. Karena kita saudara jujur cari Tuhan sebenarnya tidak cari dia, betul? Pertolongannya, berkatnya, kemurahannya, betul? Itu toh. Kalau cari dia, diam duduk nyembah toh, amin, tidak minta apa-apa. Itu nyari dia. Tapi kalau Tuhan Tuhan bilang ini nyari apa? Nak, nyari aku enggak? Enggak Tuhan, ini loh, ini masalah ini loh, tolong gitu loh, amin. Betul, bisa bedakan cari orangnya dan cari pertolongannya? Bisa, misalnya gini, ya. Saya datang ke Malang, ya. Terus saya telepon nih, mana nih, sebelah nih. Dia kayaknya lebih muda sama saya panggil lama sih sebenarnya. Ini belum 50 kan, si reporter, ya. Saya segini telepon, aku di Anu misalnya, aku mau ke Malang. Maksud saya telepon apa? Supaya dijemput, supaya diantar. Berarti saya kan tidak cari dia, saya cari apanya? Jasanya dia untuk antar jemput saya kan. Betul, bisa dibedakan? Bisa. Tapi kalau, kita ketemu ya, kita ngomong-ngomong yuk. Misalnya. Nah, kita ajak ngobrol, cerita sama. Itu kan berarti saya cari dianya. Bukan cari jasanya. Bisa dibedakan pelan-pelan? Nah, selain kita sebenarnya tidak cari Tuhan kok. Kita cuma cari pertolongannya, berkatnya, dan. Tuhan bilang, kamu cari aku karena aku ada yang kau mau. Kalau aku tidak jawab, gimana? Gimana? Ayat penutup. Ya, tadi kan ayat terakhir. Ya, ini penutup ya. Yuk cari sih. Pelan-pelan ya. Saya cari dulu ayatnya, saudara. Ya. Kan tadi tidak ada rencana ayat penutup ya, saudara. Tuhan cuma kasih satu ayat tadi itu. Jadi sekarang saya cari ayat penutupnya dulu. Di mana tentang Maria Magdalena ya? Cari sih. Mesti dicari Magdalena. Ini enaknya iPad ya. Magdalena. Search. Set. Ketemu. Ini enak ya saudara. Yuk. Sebentar. Yohanes pasal 20. Ayo. Ya. Sebentar. Yohanes pasal 20 ayat 11. Itu saja. Yohanes 20 ayat 11 kita akan baca ayat ini. Ya, begini demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Ya, lihat saudara. Waktu Maria datang ke kubur, apa dia mengharapkan kebangkitan? Tidak. Saya buktikan ayat-ayatnya ya, supaya saudara bisa mengerti. Lihat. Ayat ke-13. Kata malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis? Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia Waktu dia tidak ketemu, dia mikir diambil orang. Dia tidak mikir dibangkit. Betul? Betul apa tidak? Terus selanjutnya. Ya, kita lihat. Ya. Ayat di bawahnya. Ya. Ayat ke-15b. Biar cepat. Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat Dia tidak mengimani Tuhan akan bangkit. Betul? Dia tidak begitu lihat, bangkit nih, positif. Enggak, dia bilang, di mana mayat itu? Aku mau ambil. Lihat. Yesus sudah nggak bisa, Yesus mati toh. Lihat sikap di atasnya, yuk. Ayat ke-10. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu Ketika dua murid itu sampai ke kubur, lihat tidak ada. Ya mereka pulang, selesai. Betul? Nggak ada urusan lagi. Tapi Maria, lihat ayat 11, berdiri dekat kubur. Amin. Amin. Dan lihat. Saudara, perhatikan di sini. Orang Kristen ini kalau kebangkitan, kalau Paskah, ngomongnya selalu Yesus berkuasa, ada harapan baru. Tapi tidak pernah Tuhan temukan waktu dia bangkit roh yang seperti Maria Magdalena. Yesus mati, dia tetap pergi kuburnya. Yesus dia tidak temukan, dia nangis di kubur itu dan tidak pergi. Betul. Saudara mau tidak dekat sama orang yang tidak bisa nolong saudara? Mau. Saudara mau cari terus orang yang sudah mati, tidak bisa buat apa-apa buat saudara? Tidak mau. Maria Magdalena tetap mencari Yesus yang mati. Kalau kita Yesus tidak tolong, mau tidak? Cari terus. Wis 3 tahun Tuhan nggak anak pertolongan, wis mau aku doa, wis baca firman ya mau, wis tidak patean wis. Betul? Ya jujur dah.
Maria tetap mencari mayat itu. Mayat yang dia cari, saudara. Berarti kasihnya tidak bersyarat. Kasihnya bukan hanya waktu Yesus hidup bisa tolong. Kasihnya tidak waktu Yesus bisa bikin mujizat. Yesus mati pun dia mengasihi. Betul. Kita rayakan Paskah sudah sekian kali. Adakah kemudian di setiap Paskah ini ada perubahan itu Anda bukan? Ya, aku belum tolong kamu. Aku seperti diam di hidupmu, tapi engkau tetap tidak nyari aku. Atau seperti murid ini, udah pulang, wis mari, wis gak ono ceritane toh. Ya toh. Coba saudara baca. Maria nungguin kubur. Maria cari mayat. Saudara siapa ya? Mau enggak saudara dan saya? Mungkin Yesus enggak jawab bertahun-tahun. Bisa masih dicari? Atau bisa molat? Ya wis lah terserah lah, wis wayahe ya dijawab, ya ndak ya wis ya toh. Amin. Loh gitu toh. Dia menunggu kuburan, dia mencari mayat. Mayat itu hilang pun dia tidak temukan, dia bilang di mana supaya aku bisa ambil mayat itu. Ya. Dia mengasihi mayat. Terus ada apa enggak? Kalau kita nyanyinya selalu, aku berterima kasih karena engkau tolong. Aku karena engkau. Selalu karena dia buat sesuatu, aku mengasihi. Kalau dia nggak buat, ya enggak tuh. Amin. Jujur aja. Jujur aja, ayo. Ya apa enggak? Ketika saya dikasih ayat ini sama Tuhan, saya nangis, saudara. Saya bilang, saya orangnya. Saya persis seperti murid-murid itu. Kalau engkau enggak buat apa-apa, ya aku marah. Engkau enggak berbuat apa-apa, pergi. Aku enggak seperti Maria Magdalena. Orang yang pertama kau temui ketika engkau bangkit. Betul? Betul? Pertama tadi yang ketemu? Ya apa ya? Saudara perhatikan. Kita cintanya bersyarat. Amin. Amin. Cintanya tidak tahan uji. Ya kan? Lihat. Maria cinta tidak bersyarat. Kau mati pun aku kasih. Kau tidak berbuat apa-apa pun aku mengasihi. Susah toh? Susah kan? Paskah sudah kita rayakan berpuluh-puluh kali. Tapi roh yang mengasihi seperti Maria Magdalena-nya di mana? Coba. Saya masih ingat. Ya, ketika dia tidak jawab saya 20-an tahun. Rasanya Tuhan, masa satu hal aja 20-an tahun Tuhan. Apalagi dua hal Tuhan. Saya bilang, baru satu 20-an. Belum yang kedua hal. Dek, dua bisa 40. Nah. Ternyata itu proses seakan-akan kita masuk di Yesus yang mengalami masa kematian. Cari lagi enggak? Ya wis lah. Murid-murid coba lihat ayat 10. Kepulang dia. Wis lah. Terserah Maria di sana sendiri nangis. Salah apa ini? Maria ini perempuan baik-baik. Pelacur. Betul? Maria Magdalena ini seorang pelacur. Seorang pelacur yang menjual cinta. Tapi bisa mencintai luar biasa. Betul? Betul. Kita orang baik-baik semua. Tapi cinta kita seringkali tidak seperti Maria Magdalena tahu sama Tuhan. Ya apa ya? Makanya Tuhan bilang, pelacur akan mendahului kamu ke surga. Betul? Ada firman bilang kita? Kita bilang kita lebih baik dari Maria Magdalena? Enggak. Dia punya masa lalu jelek. Tapi ketemu Yesus dia sangat berubah. Kita terserah masa lalunya apa jelek. Ketemu Yesusnya berubah banyak enggak? Atau sama aja, tambah parah malah. Amin. Ya, seringkali tambah parah. Yesus dijadikan kuli, amin. Terus tolong cepet, amin. Jangan pakai lama. Tuhan Yesus bingung tanya malaikat, kan sini. Aku ini dilihat jadi apa sih sama anak-anak itu? Ya karena wajahku kan nggak galak, betul nggak? Wajah kayak gini kan lembut, amin. Maksudnya melotot, betul? Baru ditakuti, amin. Saudara, betul? Terus tangan keker-keker, betul? Ada tato, mungkin gitu tuh. Saudara, coba perhatikan di sini. Ketika kematian, ada satu orang yang membuktikan kasih. Ada satu orang yang membuktikan kasih yang tidak bersyarat kepada Yesus. Betul? Sekarang sudah kebangkitan. Tuhan cari siapa? Siapa yang mau menunggu? Atau seperti murid. Ya sudah, selesai lah. Coba pertanyaan sih. Makanya berapa banyak kita suka berdoa? Nggak suka. Tapi berapa banyak kita suka didoakan? Semua. Betul? Sering saya habis khotbah, wih, antri gitu panjang, doakan. Aduh, saudara suruh doakan. Percaya kekuatan doa, amin? Suruh doa sendiri enggak mau, amin? Amin.
Saya percaya ini obat manjur, Pak. Wah, saya percaya. Tapi Bapak yang minum. Loh, yang sakit siapa? Saya. Lu nggak bisa diwakilkan. Ada nggak obat bisa diwakilkan? Nggak bisa. Suntikan diwakilkan. Misalnya anak saudara sakit. Pak, anak saya masih kecil sekali. Kasihan itu saya aja. Dokternya bilang nggak bisa, Bu. Maaf ya, Bu ya. Ibu nggak bisa. Tapi kan bisa impartasi, Bu. Ya toh? Tumpang tangan nggak bisa, saudara. Betul? Oke, sekarang sudah jelas. Berita apa yang saudara dan saya dengar? Coba tolong diberkati. Itu berita Yesus sebelum mati. Itu beritanya. Sesudah mati, bangkit. Ngomongnya udah berbeda Yesus. Aku raja. Aku maha kuasa. Berarti ketika dia bilang aku maha kuasa, dia mau kasih tahu. Kamu, responmu, sikapmu harus benar kepada orang yang maaf kata, maha kuasa. Amin. Kan Tuhan mau ngomong gitu sama kita, betul? Loh, iya apa enggak? Iya apa enggak? Tapi kita sering kan tidak sadar. Kita bilang, engkau berkuasa berarti masalahku. Berarti pikiran kita ke sana dia berkuasanya. Tidak ke sini ya. Ayo jujur. Ke sini tidak ada. Ke sana masalah pergumulan dia berkuasa. Tapi tegur kita, atur kita tidak ada. Amin. Amin. Loh. Sering kali gitu saudara hidup. Makanya Tuhan tidak bisa dekat sama kita. Tuhan tidak bisa datangi kita. Saya berharap semua kita yang hadir ini pernah didatangi Tuhan. Amin. Pernah didatangi, pernah ketemu pribadi, pernah dipeluk Tuhan. Karena kenapa? Kalau saudara tidak ngalami pribadi benar-benar sama Tuhan, maaf, banyak batu sandungan di depan hidup kita. Saudara perlu ketemu Tuhan sendiri. Saya kalau tidak didatangi Tuhan sendiri, maaf, Alkitab sudah saya bakar. Contohnya muridmu yang baik itu mana? Saya mau bertanya Tuhan, contohnya mbakmu yang bisa aku jadikan contoh itu mana? Tunjukkan sama aku. Jadi saudara harus kenal Tuhan sendiri. Sehingga 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tidak masalah. Aku kenal Tuhanku siapa. Dia tidak sejahat hamba-hambanya. Gitu aja. Enggak jatuh. Tapi kalau, lu kok jatuh semua akhirnya? Karena engkau mengidolakan mereka, engkau hancur. Tapi kalau kenal pribadi, enggak urusan Tuhanku baik. Boleh ada hamba yang brengsek, dia baik. Dia tidak seperti hambanya. Itu saudara, dan aku kenal pribadi sama dia, nggak urusan. Kalau enggak rebah ya saudara. Kan saya diajar yang aneh-aneh. Kan saya pernah cerita sama saudara kan, salah satu yang saya diajarkan kan, yang diajar apa? Kok kamu itu nabi. Kalau orang ketemu nabi masih bawa uang. Kalau nggak bawa uang jangan dilayani. Itu yang beberapa saudara sini pernah dewa-dewakan. Itu sudah yang ngajar saya. Aku rekam dan aku bicara dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak karang. Orang itu yang mengajarkan saya. Kamu nabi kok. Dia panggil saya kokoh karena saya lebih tua dari sedikit. Kalau orang ketemu nabi masih bawa uang. Kalau nggak bawa uang jangan dilayani. Saya bilang, kalau orang ini miskin. Kalau orang nggak punya terus bagaimana? Pakai ayat di mana? Ketika Saul mau berketemu Samuel, masih bawa persembahan. Karena itu nabi. Kalau nggak ada persembahannya, lupakan. Itu aku diajar sendiri di depan oleh orang itu langsung. Orang yang dipuja-puji orang. Dan aku juga bangga. Karena mereka katanya orang-orang peka semua. Aku bergaul dengan mereka. Tapi begitu bergaul diajar yang begini-begini. Masa kita layani orang lihat uang? Kita layani, kita terserah Tuhan toh. Aku kerja sama Tuhan, orang itu kasih enggak, aku digaji Tuhan, dia nggak kasih Tuhan gaji aku. Tuhan punya jalan menggaji saya dengan bermacam cara. Betul? Tuhan punya cara. Masa kita kalau saya layani sih berapa persembahan? Betul? Kalau banyak persembahan boleh lamaan, bisa tambah doanya. Amin. Kalau sedikit ya syukur-syukur tak layani. Amin. Apa begitu kita hamba Tuhan? Saya ngomong terus terang sama saudara. Aku tidak karang. Dan di situ saya luka sekali. Orang yang dipuji, orang yang diagung-agungkan. Ternyata ya begitu. Ini pengalaman pribadi saya. Kalau tidak kenal Tuhan pribadi, engkau hancur. Di zaman akhir orang bilang banyak orang akan murtad. Dari mana kemurtadan itu? Dari kekecewaan, dari kesesatan, salah contoh. Betul, orang kecewa. Ya kan? Seperti yang saya cerita. Cerahkan rumah. Ternyata ngemper sekarang. Kontrak pun tidak bisa bayar. Kecewa dong. Terus apa? Buat apa Tuhan-Tuhanan sudah? Buat apa gereja? Kenapa? Ya sudah, murtad dia. Tidak mau ke gereja. Siapa yang bikin dia tidak ke gereja? Bukan iblis. Betul? Pendeta yang menjanjikan, serahkan rumahmu.
Tuhan ganti rumah mewah. Nggak ada. Ini kisah nyata, saudara. Kalau saudara bilang, saya ngarang, ikut saya berangkat bulan depan. Saya ajak saudara pergi warungnya. Dan saudara dengar sendiri, saya tinggal, silakan saudara ngomong. Kecewa aja. Karena kenapa? Selalu begitu. Kita punya hubungan dengan Tuhan karib. Amin. Kita bisa rampas dari setan. Setan miskin, orang miskin dirampok dapat apa? Amin. Amin. Loh, kalau rumah gede nggak punya apa-apa, perampok masuk dapat apa? Bisa dapat emas kiloan. Bisa? Bisa? Bisa dapat TV LED yang 50 in, bisa? Nah, Alkitab bilang iblis itu miskin. Ada ayatnya, ada kalau saya itu juga. Rasulullah bilang, kenapa kamu balik ke roh-roh yang miskin, betul? Mereka itu roh-roh yang miskin, nggak bisa kasih apa-apa. Lu rampok apa dari orang miskin? Saudara, banyak orang bunuh itu, saya sampai, Nah, saya sering juga bilang sama Bu Linda, Bu, jangan diundang aliran situ, ojo. Saya ngomong, nggak usah, kita nggak butuh. Kenapa? Wis ruwet kalau sudah masuk begitu tuh, terus terang. Sudah nggak masuk akal. Iya, terus terang. Power Ranger, betul. Kadang-kadang miskin, aduh Tuhan. Untung aku kenal Tuhan secara pribadi. Kalau ndak lihat contoh-contoh di depanku, oh gini kekristenan, goodbye. Udah nggak beragama dah, bertuhan aja. Pokoknya aku percaya Tuhan ada gitu. Tapi karena saya didatangi Tuhan, aku tahu dia baik. Betul, ada hamba-hamba yang memang jahat, ada. Kalau kita kan bilang, betul, ada hamba yang jahat banyak, tapi dia baik. Ya udah aja, karena dia baik. Gimana kita mau tinggalkan dia begitu baik? Oke, sekarang udah ngerti sekarang? Berita apa yang saudara dan saya dengar? Sudah sampai kebangkitan? Atau mubeng-mubeng di kesembuhan? Mubeng-mubeng di berkat? Mubeng-mubeng situ aja tiap tahun. Betul, tahun depan lagi ngomong situ-situ lagi, betul? Ingat itu. Tuhan mencari waktu dia bangkit hati yang mengasihi tanpa syarat. Betul? Maria yang mengasihi mayat. Bukan murid-murid yang mengasihi Yesus yang selalu buat mujizat di depan mereka. Benar. Terus dia yang mau mendekat kepada murid-murid. Walaupun kita banyak meragukan dia. Bener nggak sih Tuhan setia? Bener nggak sih dia perhatikan saya? Bener nggak sih dia dengar doa saya? Kita saling terlalu banyak ragu terus menerus. Terus yang terakhir tadi, Tuhan bilang, jadikan orang itu bisa diajar mau belajar. Bukan jadi tukang tagihnya Tuhan. Firman-Mu bilang gini, lakukan. Saudara coba enggak ikut asuransi tagih polisnya, mana bisa sembarang. Amin. Amin. Orang ikut asuransi gratis apa enggak? Bayar. Loh, semakin tinggi bayarannya, semakin besar nilai jaminannya dan semakin banyak yang dijamin. Amin. Misalnya asuransi mobil. Kan ditanya saudara, betul, mau asuransi cuma kerusakan apa all risk? Kalau all risk itu lebih mahal. Kenapa? Saudara nabrak mobil orang juga, mobil orang itu akan ditanggung asuransi. Yang saudara tabrak, itu all risk, third party, jadi pihak ketiga. Tapi kalau saudara cuma mau asuransi yang 5 juta mobil baru, apa yang perusahaan asuransi jamin? Ayo. Paling baret-baret terus dipompon, betul? Ya apa tidak? Kita tidak mau membayar mahal kepada Yesus, tapi minta segalanya dijamin. Mabuk menggali, amin. Amin. Loh, betul? Makanya tadi ada gambar itu tentang Doraemon. Ya, Doraemon didatangi orang, ditanyai, Mon, kan Doraemon si sakti loh dicerita. Pernah nonton Doraemon semua? Kalau belum pernah, besok nonton Doraemon ya, supaya tahu ceritanya. Doraemon ditanyai orang marketing, orang asuransi. Dia bilang, Mon, ada enggak caranya supaya tiap salaman orang itu langsung closing, mau beli asuransi? Doraemon bilang, kayak jawabannya adalah, kamu beli Bodrexin, kepalamu sudah panas. No dingin, no. Ya. Saudara, kita mau pengajaran yang sehat. Ya, yang bisa kita terapkan bukan hayalan. Kita mau pengajaran yang ada contohnya di Alkitab, bukan yang aneh-aneh. Ya. Jangan yang inovatif dan kreatif yang tidak jelas di Alkitab. Dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan terbukti tidak benar. Ya, oke, sampai di sini kita selesai, kita berdoa. Yuk kita berdoa, kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada, ibadah selesai sampai di sini. Pesan Tuhan sudah jelas tadi. Dia mencari Maria Magdalena, ya kan? Maria Magdalena yang mengasihi dia.
Sekalipun dia tidak berbuat apa-apa, tetap dia dikasih. Ya toh? Tetap ditunggu. Bapa sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai. Terima kasih. Kalau ada pesanmu, hamba sampaikan. Kalau tidak ada, ibadah selesai. Ya Bapak. Kiranya kasih seperti Maria Magdalena itu Tuhan ada dalam setiap anak-anakmu. Mengasihi mayat yang tidak berdaya. Bukan mengasihi orang yang berkuasa. Ampuni kami, kadang kami seperti itu Tuhan. Pada saat Engkau seperti mati, tidak bergerak, tidak bertindak, tidak melakukan apa-apa, kami kecewa dan pergi. Kami tidak menunggu, ampuni kami semua. Terima kasih.